Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman hacker, salam sejahtera semuanya. Halo bagi adik-adik SMP atau MTS yang ingin mendaftarkan online ke MA Nurul Hikmah Horglis, saya akan berikan caranya. Ini pendaftarannya bisa menggunakan HP ya, atau misalkan Android masing-masing. Dan kebetulan saya menggunakan tablet, dan intinya sama. Caranya gimana? Caranya kita masuk ke browser ya, entah itu mau pakai Google, mau pakai Mozilla, mau pakai Opera Mini atau apapun terserah. Ketik saja di Google di sini ya. Saya pakai sini. Ya, di sini di Google ketik saja di sini misalkan ya, ini dihapus dulu. Misalkan di sini belum ada. Nah, di sini ketik saja MA Nurul Hikmah Horglis ya, ada Horglisnya ya, MA Nurul Hikmah Horglis, diklik. Nah, setelah itu nanti akan muncul. Nah, di sini ada profile dari MA Nurul Hikmah Horglis. Nah, di sini kebetulan ada dua website dari MA Nurul Hikmah Horglis ya. Ini yang lama, kita pakai website yang baru. Yang di sini yang di bawah yang info ya, yang ini ya. Yang ini info MA Nurul Hikmah Horglis. Kita klik yang ini. Nah, ketika diklik, nah nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilan dari website yang baru dari MA Nurul Hikmah Horglis ya, yaitu info.manurulhikmah-hgls.sca.id. Nah, setelah seperti ini tampilannya, maka di ujung pojok ya, di pojok kanan atas itu ada garis 3 ya, yang ini kita diklik yang ini. Nah, nanti akan muncul di sini ada beranda, ada berita, aplikasi, CBT, RDM, galeri, pengurus OSIS ya, dan data-data semuanya, data alumni. Nah, nanti pilih yang PPDB yang di sini ya, ada PPDB, diklik PPDB-nya. Nanti akan masuk seperti ini ya. Nah, setelah masuk seperti ini, nah di sini kita klik yang daftar. Karena belum terdaftar ya kan, belum daftar, baru mau daftar. Adik-adik semuanya SMP atau MTS, lulusan SMP atau MTS, maka diklik daftar. Nah, setelah diklik daftar seperti ini, nah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada keterangan ya, ada mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan surat keterangan lulus. Kalau misalkan belum ada ijazah, itu nanti ketika sudah daftar online ya. Nah, kemudian di sini juga ada transkrip nilai, itu bisa menyusul nanti. Kemudian ada menyerahkan foto KTP orang tua atau wali yang dalam satu kartu keluarga. Kemudian menyerahkan foto berwarna, yaitu nanti sambil menyerahkan data-data, ini data-datanya ya. Nah, kita isi dulu yang PPDB online-nya dulu ya. Kita di klik yang ini ya, saya menyetujui. Apakah Anda setuju dengan ketentuan PPDB online di atas? Nah, kalau sudah, kita ya. Misalkan data-data yang di sini sudah ada semua, kita ya. Kemudian kita pilih lanjut. Nah, ketika sudah pilih lanjut, nah untuk nomor pendaftaran ini sudah otomatis ya, jangan diganti-ganti karena ini sudah ada dari sananya, dari aplikasinya otomatis, jadi tidak perlu diganti-ganti lagi. Nah, mungkin nanti kita buat contoh ya. Saya di sini membuat contoh, misalkan kita ingin mendaftarkan siapa ya? Aliando misalkan. Nah, namanya Aliando misalkan. Untuk nama lengkap ini sesuai dengan ijazah ya, ijazah SMP atau MTS-nya ya. Kemudian nisennya, misalkan kita pakai nisen yang ini saja, misalkan yang sudah ada. Nah, kemudian nick kita pakai yang ya, yang mana saja lah, ini bebas misalkan. Nggak tahu nick siapa ya. Kemudian kita pilih jurusan yang akan kita inginkan. Ya, kebetulan di MA Nurul Hikmah Horglis itu ada dua jurusan, yang itu IPA dan IPS. Nah, kita misalkan mau inginnya IPA, kita klik yang IPA, pilih IPA. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki misalkan. Kemudian tempat tanggal lahirnya di sini bisa diketikkan Indramayu misalkan. Ya, diketik Indramayu. Tanggal lahirnya misalkan tanggal 3 bulan Januari, tahunnya tinggal dipilih tahun berapa ya. Misalkan 2006 atau 2007. Kemudian pilih anut agama ya, Islam. Kemudian pilih
status dalam keluarga, anak kandung misalkan, kemudian anak keberapa, misalkan punya saudara berapa, punya kakak satu, adik satu, berarti anak kedua misalkan dari 3 bersaudara ya, 3 bersaudara misalkan. Kemudian hobi di sini tinggal dipilih saja ya, ini bebas sesuai dengan hobi masing-masing, traveling misalkan. Kemudian di sini ada cita-cita ya, cita-citanya apa tinggal dipilih ya. Di sini mau jadi dokter, guru, politikus, wira swasta, misalnya wira swasta misalkan. Nah kemudian apakah pernah PAUD ya, misalkan pernah sekolah PAUD maka di sini ketik pernah. Kemudian di sini apakah pernah TK ya, misalkan tidak pernah misalkan. Nah kemudian di sini nomor WA ya, nomor WA bisa menggunakan nomor WA pribadi atau nomor WA orang tua ya. Saya misalkan buat saja nomor WA nya 111111 ya misalkan, kemudian klik lanjut. Nah di sini kemudian cantumkan jenis tempat tinggalnya. Nah tinggalnya dengan siapa, misalkan masih dengan orang tua atau ikut ke saudara atau di asrama atau di pesantren itu kan, atau ngekos, tinggal dipilih saja. Nah misalkan di sini pilih yang tinggal dengan orang tua. Nah kemudian di sini alamatnya harus sesuai dengan kakak ya, jadi dari mulai bloknya atau jalannya, dusunnya, RT RW nya misalkan saya contohkan ya, saya contohkan di sini alamatnya blok Kota Kidul misalkan ya, kemudian RT ya, RW misalkan 12 ya, atau sesuai dengan kakak biasanya 012, kemudian 005. Nah kemudian di sini desanya Sukajati, kemudian di sini kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayu ya, Indramayu. Nah kemudian provinsi Jawa Barat, kemudian kode pos 45264 sesuai yang ada di kakak biasanya ada ya. Kemudian pilih jarak ke sekolah kira-kira saja, atau kalau mau lebih akurat bisa dihitung menggunakan Google Maps ya, berapa kilo dari rumah ke sekolah, ke MA Nurhikmah itu ada, misalkan kurang dari 5 km ya. Kemudian transportasinya apa, kalau mau sekolah pakainya apa. Nah misalkan pakai sepeda motor, ketik sepeda motor, kemudian lanjut. Nah di sini juga cantumkan nomor kartu keluarga. Nomor kartu keluarga itu nomor yang paling atas di kakak itu ada ya biasanya. Oke, saya contohkan saja, misalkan ya nggak tahu ini nomornya siapa ya, contohkan saja. Kemudian namanya kepala keluarganya Aryo misalkan. Kemudian nama ayah kandungnya ini juga harus sesuai dengan yang ada di kakak ya. Kemudian nama kandung, ayah kandung misalkan namanya karena ikutnya orang tuanya sudah cerai, misalkan nama ayahnya Aris ya, atau Aryo nama kakeknya, itu terserah ya karena kepala keluarga. Nah nama ayah kandungnya Aris misalkan. Kemudian nik ayah, kemudian tahunnya, tahun lahirnya tahun berapa, 87 misalkan. Kemudian di sini juga ada pilih status ayahnya, masih hidup atau sudah meninggal atau tidak ketahui, misalkan masih hidup. Nah kemudian kerjaan ayahnya apa, misalkan sebagai pegawai swasta, penghasilannya berapa juta dalam per bulan ya, misalkan 2 juta. Kemudian pendidikan ayahnya apa, D1 misalkan. Kemudian nama ibu kandung ya, misalkan Suenti misalkan. Niknya ya ini misalkan. Nah kemudian tahunnya tahun ini, pilih ibu kandungnya masih hidup sudah meninggal, misalkan masih hidup ya. Kemudian pilih penghasilan ya, penghasilannya karena ibu rumah tangga misalkan, maka pilih saja yang 500.000 ya. Kemudian pendidikan misalkan SMA. Nah kemudian yang membiayai siapa ya, nama walinya siapa yang membiayai ini,
apakah ayah kandung atau orang tua kandung atau kakek atau siapa. Misalkan di sini yang membiayai kepala keluarganya Aryo misalkan, atau siapa. Nah kemudian Nick yang membiayai, ya misalnya ini aja ya contohnya ya. Kemudian tahun lahir yang membiayai misalkan ya, atau di sini karena ibunya misalkan Suwenti ya misalkan ya, ini contoh saja. Kemudian pekerjaan yang membiayainya apa, misalkan tidak bekerja ya, atau pensiunan ya, atau apa bebas tidak bekerja ya. Jadi kok bisa membiayai ya, karena mungkin punya apa pekerjaan pasif income ya. Kemudian di sini nomor orang tua yang membiayai misalkan, kalau tidak ada orang tuanya tidak punya HP, pakai nomor HP masing-masing yang punya saja, yang kalian punya misalkan ya, 1111111 misalkan. Kemudian KKS kalau ada, kalau tidak ada maka dibuat strip seperti ini ya, kutip strip kutip. Nah kemudian PKH, nomor PKH tidak punya misalkan, sama strip kutip strip. Kemudian KIP misalkan ada maka dicantumkan nomornya, kalau tidak ada ya sama strip kutip strip kutip. Kalau sudah lanjut ya, kalau sudah lanjut. Oh masih ada yang tertinggal rupanya. Oh ini pekerjaan ibu belum ya, tidak bekerja ya. Lanjut ya, karena misalkan ada yang belum diisi maka tidak bisa dilanjut. Misalkan untuk sekolah asal, nah alumni mana misalkan, lulusan mana, lulusan dari misalkan SMP N 18 Aurgelis misalkan. Pilih jenjang SMP MTS atau apa, SMP terbuka atau apa, paket P atau apa, terserah di sini. Atau dari luar negeri misalkan ada. Nah kalau misalkan ini kan SMP ya, SMP di sini statusnya apa, luar negeri misalkan. Dan PSN-nya misalkan 222222 misalkan. Nah pilih lokasinya, masih dalam lingkungan kabupaten enggak, masih ada di Indramayu enggak. Oh iya masih di Indramayu misalkan, maka pilih yang ini. Nah kalau sudah lanjut. Nah kalau sudah lanjut seperti ini, nanti ada konfirmasi proses pendaftaran PPDB online ya. Kalau sudah, di sini ada keterangan proses pendaftaran PPDB online Emerald Mahorgelis hampir selesai, silakan periksa kembali. Kalau misalkan ada yang mau diperiksa ulang maka bisa dikembalikan lagi ya. Kalau misalkan sudah oke nih fix, maka lanjut. Nah kemudian kita pilih ya, data sudah selesai, kemudian daftar sekarang. Nah ketika sudah daftar sekarang, nanti di sini akan tampil, diklik misalkan biodata di sini. Klik biodata. Nah di sini ada keterangannya kan, ada keterangannya ya, ada keterangan di sini dari yang kalian sudah isi tadi. Nah kemudian ada print pendaftaran. Nah atau ya di sini print pendaftaran misalkan di sini. Nah ini nanti yang akan di bukti pendaftaran ini yang akan diserahkan kepada panitia, nanti panitia PPDB ya. Nanti bisa dibuat jadi PDF misalkan ya. Nah nanti ini bisa diserahkan, di sini ada cetak bukti pendaftaran yang ini ya yang ini, kemudian dilampirkan juga fotokopi akte kelahiran dan kartu keluarga 2 lembar, kemudian surat keterangan lulus atau kalau misalkan sudah ada ijazah pakai ijazah SMP MTS 2 lembar, kemudian fotokopi KTP orang tua, ayah, ibu atau wali, kakek dan sebagainya yang dalam satu kakak itu 1 lembar, kemudian fotokopi KIP dan KKS dan PKH atau kalau ada. Kemudian semua berkas dimasukkan pada map biru untuk SMP, kemudian map kuning untuk MTS, diserahkan kepada panitia PPDB ya di sini. Nah misalkan ini sudah ya, misalkan ini dibuat sebagai PDF, di sini keterangan simpan PDF ya, simpan PDF. Nah ini sudah tersimpan. Nah yang PDF ini, nah ini sudah di download ya, maaf ini ya download ya, kita buka. Oh belum, maaf, simpan ya sini atau diganti aja namanya, nggak apa-apa, bukti PPDB, simpan misalkan. Nah sudah tersimpan.
nanti yang itu diserahkan ke panitia PPDB untuk dicetak, untuk distempel nantinya. Ini sudah, kita kembali. Nah kemudian tadi kan di datanya ini ya, ini biodata, ini nomor pendaftaran dan NISN ini harus benar-benar diingat-ingat. Kenapa? Karena ini nanti ya, saya salin dulu, saya taruh di sini, ya, biar ingat. Nah kemudian di sini NISN ya, ini salin, ini taruh di sini aja ya, taruh sini. Nah ini nanti sebagai apa? Sebagai login nantinya, login ya. Nanti kan ada login lagi ya. Contohnya gini, kita keluar dulu ya, keluar. Nah di sini ada masuk siswa kan, karena tadi sudah daftar, sudah klik daftar, sudah mengisi semua data-datanya, maka nanti si siswa, calon siswa bisa mengecek pendaftarannya di sini, masuk siswa di sini ya. Nah di sini maka mencantumkan nomor pendaftaran yang mana, yang ini tadi, yang mana tadi ya. Nanti saya buka dulu di ininya, mengelola tadi di dokumen ya, dokumennya. Nah dokumen PPDB tadi mana PPDB, bukti ya, bukti PPDB ini ya. Nah yang ini ya tadi ya. Nah ini nomor pendaftaran kan tadi nih, salah, ini nomor pendaftaran di atas ya, yang ini ya, yang ini nomor pendaftaran disalin. Kemudian kita masuk lagi ke sini ya, di close aja, ini di close. Nah tempelkan di sini, tempel di sini. Kemudian NISN-nya kalau hafal silakan langsung, tapi karena saya nggak hafal ya, kita salin aja di sini. Salin, kemudian kita masuk lagi ke sini. Nah ini kalau misalnya sudah daftar ya, bisa login seperti ini, kemudian di klik login. Nah ketika sudah di login, maka nanti akan tampil sini ya seperti ini. Nanti juga di sini bisa melihat pengumuman apa, pengumuman nanti ketika nanti sudah daftar ada tes jurusan ya. Ini tes jurusannya lulus atau tidak untuk masuk ke jurusan yang dipilih ya. Nah ini ya, nih ya, sini ya. Jadi caranya seperti ini, cukup mudah kan ya. Terima kasih, semoga cara ini bisa membantu ya. Jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe. Ayo gabung bersama kami di MA Nur Hikmah Haurblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.